Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dan pencinta pembangunan di seluruh Indonesia. Apa kabar? Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini untuk melihat bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika di tanggal 24 Agustus 2024 pada hari ini, serta sejauh mana capaian dan perkembangan sirkuit Mandalika mendekati MotoGP yang sebentar lagi akan diselenggarakan di tanggal 27 sampai 29 September mendatang. Dan juga acara apa saja yang saat ini sedang digelar di sirkuit Mandalika, yang tentunya Mandalika Racing Series ya untuk putaran keempatnya pada hari ini teman-teman ya. Dan terlebih dahulu di sini kita melihat kondisi terbaru sirkuit Mandalika, mulai dari area gravel yang mana kita ketahui sejak 3 hari dilakukan pemerapian pengemburan area gravel agar tetap selalu memenuhi standar area gravel ini teman-teman ya. Dan juga kelihatan dari garis-garis di area gravel ya yang sudah dilakukan pemerapian dan akan terus berlanjut ya sampai sore nanti untuk pemerapian gravel di sirkuit Mandalika. Begitu juga nantinya sirkuit Mandalika akan dilakukan pengecatan ulang terhadap kondisi cat lama yang kelihatan pudar, kotor, itu yang dilakukan pengecatan. Dan sebaliknya apabila cat tersebut masih kelihatan baru, dibiarkan teman-teman ya. Nah, jadi progres pengecatan sirkuit itu akan dilakukan di akhir bulan Agustus ya, sesuai info yang kita sudah dapatkan. Dan persiapan yang lain nanti pembersihan aspal sirkuit Mandalika untuk tampil lebih bersih dan kinclong, rapi, keren dan menarik untuk sirkuit Mandalika agar lebih baik ya sambut MotoGP tahun ini dibandingkan tahun lalu teman-teman ya. Dan kemudian di sini kita berada di ketinggian area zona tengah. Kita lihat dari ketinggian sini untuk capaian dan perkembangan selama dari progres ini berlangsung ya, sudah 1 minggu lebih pembersihan semak-semak belukar yang terdapat di area zona tengah yang kita ketahui tinggi sudah membesar. Sekarang ini sudah banyak ditebang ya semak-semak belukar tersebut, sehingga sebagian area zona tengah ini yang luas ya terlihat rapi dan akan terus dilakukan ya persiapan sampai nanti di penghujung ya persiapan beberapa hari menjelang dari MotoGP teman-teman ya. Pokoknya nanti ya akan rapi, keren dan menarik untuk area zona tengah, dan yang paling penting untuk kenyamanan dari para penonton semua dan pengguna UMKM Bazar yang berjualan di zona tengah nanti teman-teman ya. Di area zona tengah juga saat ini sedang dilakukan ya pembenahan sebuah musola peninggalan dari masyarakat Dusun Obunut dulu yang masih satu-satunya ya bangunan yang berdiri kokoh di area sirkuit Mandalika, yang saat ini direnovasi, dibenahi oleh pihak pengelola di sini supaya nanti para penonton semua mudah menemukan tempat ibadah ya seperti musola di area zona tengah. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke area luar, memakan waktu yang lama teman-teman ya, dan di sini sudah disediakan lebih dekat dari tempat kita menonton. Dan juga lain sebagainya seperti WC portable dan juga tenda musola juga ditambah ya seperti itu. Inilah dia, akses jalan sudah lengkap dan banyak terkoneksi semua di area zona tengah. Dan terus dilakukan perawatan rutin untuk area sirkuit Mandalika baik di luar maupun dalam ya, supaya tetap selalu terjaga dan terawat, tetap memenuhi standar internasional dan dapat bisa menggelar balapan sekelas event besar MotoGP dan event besar lainnya teman-teman. Ya, sekarang kita langsung saja turun ke bawah untuk melihat dengan secara jelas lebih dekat ya progres yang saat ini sedang berlangsung di area zona tengah, pembuatan akses jalan kaki untuk para penonton dan pengguna UMKM dan bazar di sini agar tidak melewati akses yang terpaut jauh. Jadi di sini dibuatkan ya seperti ini untuk jalan utama dengan jalan pejalan kaki di sini teman-teman. Kita lihat seperti ini progres yang dilakukan di area zona tengah serta pemotongan area rumput ya, pemerapian rumputnya supaya nanti rapi dan menarik, dan sudah terlihat rapi bersih teman-teman untuk area zona tengah. Tinggal dilakukan penghijauan agar lebih hijau untuk nanti akan ditampilkan ya di layar televisi internasional tentunya Mandalika. Semua dunia bisa melihat, untuk itu persiapan sangat matang dilakukan, baik yang sudah dilakukan saat ini seperti yang kita sudah ketahui dan lihat dari kamera udara, maupun nanti info baru untuk sirkuit Mandalika persiapan berikutnya di beberapa minggu maupun hari menjelang MotoGP seperti yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya maupun tadi di video awal teman-teman. Dan sekarang di sini kita berada di lintasan tikungan ketiga, 2 dan 4 ya. Di sini merupakan tempat dari area long lap penalti. Apabila para pembalap melakukan pelanggaran, maka long lap penalti tersebut wajib dilintasi teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah mengetahuinya untuk fungsi dari long lap penalti. Jadi kita tidak perlu menjelaskan ya berkali-kali teman-teman.
Dan inilah dia bukit yang indah menjadi keunggulan sirkuit Mandalika juga, dan juga pemandangan alami lainnya, pemandangan pantai serta pemandangan di sekitaran sirkuit Mandalika yang indah teman-teman ya. Jadi kawasan Mandalika ini adalah kawasan pariwisata super prioritas yang semakin saat ini ya ramai wisatawan luar negeri berkunjung ke Lombok teman-teman ya. Yaitu mungkin berdampak dengan adanya sirkuit Mandalika dan dibuatkan fasilitas sarana pendukung yang sudah lengkap memadai dan akan terus dikelola, dibangunkan ya, tidak mau cukup sampai di sini, tidak mau berbuat diri, akan terus dikelola sampai beberapa tahun ke depan teman-teman ya. Di sirkuit Mandalika ini akan terus menggelar event MotoGP teman-teman. Inilah dia lintasan trek lurus sirkuit Mandalika dan juga area rumput kita lihat pada hari ini ya. Selama dari perawatan area rumput dilakukan seperti penyiraman, penaburan pupuk khusus, penutupan menggunakan plastik khusus, jadi sudah kelihatan seperti ini area rumput terutama di lintasan trek lurus dan semuanya area rumput ya. Mengingat MotoGP beberapa minggu, jadi akan masih banyak waktu untuk gardener melakukan secepatnya suburkan rumput ya mendekati MotoGP ini. Dan baiklah, kita berada di Tribun A yang saat ini terus dilakukan pembenahan ya. Sudah 2 minggu lebih pembenahan ini dilakukan dan hasil capaian pengerjaannya sudah terlihat sejauh ini. Pemasangan dari tiang, kerangka, atap sudah selesai teman-teman ya. Tinggal saat ini melakukan pemasangan atap ya, dengan atap yang sudah dipakai di Tribun A di sini disambungkan, dilanjutkan agar lebih panjang, memanjang ke depan untuk terlindungi dari para penonton nanti di MotoGP 2024 dan di MotoGP seterusnya, tidak kepanasan lagi teman-teman ya, agar para penonton semua aman dan nyaman teman-teman. Ya, seperti inilah ya rupa dan bentuk dari tribun baru, wajah dan tampilan baru dari Tribun A ya di tahun ini ya. Terlaksanakan apa yang kita inginkan dari dulu untuk pembenahan tribun agar tribunnya dikasih atap teman ya, agar penonton tidak kepanasan. Dan inilah dia ya tampilan yang beda dengan sebelumnya, atap tersebut yang kelihatan pendek dan sekarang ini atapnya memanjang ke depan teman, luar biasa, dan ditambah dengan model baru juga ya. Inilah dia agak melengkung sedikit untuk atap tribun sirkuit Mandalika, serta nanti bagian kursi tribun yang dibongkar dulu itu akan dipasangkan kembali. Sebab kita ketahui ya, kursi tribun ini memiliki kursi yang banyak teman ya di tribun utama, Tribun A teman-teman. Jadi bisa menampung sekitar puluhan ribu lebih ya para penonton yang duduk di Tribun A di sini. Dan untuk harganya masih dengan harga yang sama ya, walaupun tribun ini sudah berubah ya tampilan dan juga kenyamanan dan aman untuk tribun di sini, tapi harganya tetap sama seperti tahun lalu teman, yang seharga 2 juta teman ya. Ya, progres terus berlangsung ya, walaupun saat ini sirkuit Mandalika menggelar Mandalika Racing Series ya saat ini di hari Sabtu pada pukul jam 10 teman ya, sedang melakukan pre-practice dan kualifikasi untuk menentukan para pembalap siapakah yang start duluan dan yang paling belakang teman. Iya, motor dengan melaju kencang di aspal Pertamina sirkuit Mandalika ini dengan para pekerja yang terus fokus ya, berpengalaman profesional untuk melakukan ya pembenahan tribun ini ya. Walaupun suaranya sangat keras berisik ya, suara dari motor Mandalika Racing Series, tapi dia tidak pada semangat untuk terus ya melakukan tugasnya masing-masing. Biarlah dia balapan, kita yang mengerjakan atau menuntaskan pengerjaan tugas kita masing-masing teman-teman ya, seperti itu. Dan inilah dia lintasan trek lurus. Saat ini kita lihat ya kondisi terbarunya, dan juga di area belakang pedok kita akan shot nanti ya seperti apa ramainya pada gelaran pada hari ini, maupun persiapan kesibukan pengerjaan yang lain di area sana, karena kemarin sempat kita lihat banyak material yang sudah tiba. Saat ini sedang dilakukan pengelasan perakitan di sana teman-teman ya, dan juga di bagian tebing bukit tersebut yang sudah mulai dilakukan pengecatan sekitar 3 hari yang lalu. Dan pada hari ini seperti apa wajah baru dari sirkuit Mandalika di tebing bukit yang nantinya akan terpasang papan sponsor baru untuk Pertamina Mandalika International Circuit. Dari ketinggian sini kita lihat teman-teman ya, sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia yang kembali hadir menggelar event MotoGP 2024 teman-teman. Akan menjadi kali ketiga digelarnya balapan MotoGP dengan sirkuit yang menantang ya, memiliki tikungan yang patah-patah teman-teman, dan juga layout yang cantik. 17 tikungan, memiliki panjang lintasan 4,31 km
dengan memiliki tempat tribun terbanyak teman-teman ya. Banyak tempat kita menonton di sirkuit Mandalika.